Ini adalah kisah seorang bayi perempuan yang dirawat oleh ular kobra raksasa yang berwarna putih, setelah diterlantarkan oleh ibunya. Yuk kita simak cerita lengkapnya. Amira adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang penuh kenangan. Sejak remaja, dia terjerumus ke dalam kehidupan malam yang penuh dengan alkohol, musik, dan kebebasan semu. Setiap malam, dia pergi ke klub atau pesta, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang tidak pernah benar-benar peduli pada dirinya. Kehidupan yang penuh kesenangan sesaat itu membuat Amira melupakan apa yang benar-benar penting: keluarga, masa depan, dan tanggung jawabnya sebagai seorang individu. Namun, meskipun dunia malam itu seolah memberikan kebahagiaan, Amira merasa kosong. Setiap pesta yang dihadiri hanya menambah kesepian yang ada dalam dirinya. Keputusan-keputusan buruknya semakin memperburuk keadaan. Namun dia tak bisa keluar dari lingkaran itu. Tanpa disadari, kebebasan yang dia cari malah membuatnya terjebak dalam dunia yang semakin gelap. Dunia yang jauh dari harapan dan impian yang pernah dia miliki. Pada suatu malam yang gelap, Amira memutuskan untuk pergi ke sebuah pesta besar yang diadakan di luar kota. Pesta itu penuh dengan musik keras, alkohol, dan teman-teman yang memanjakan dirinya dengan perhatian semu. Tanpa pikir panjang, Amira tenggelam dalam aliran alkohol yang membuatnya kehilangan kendali. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal, lupa waktu, dan membiarkan dirinya hanyut dalam kegembiraan sesaat. Namun, di tengah-tengah pesta yang penuh kekacauan, Amira tidak menyadari bahwa ada konsekuensi besar yang akan datang. Dalam keadaan mabuk, dia terlibat dalam hubungan yang tanpa perencanaan dan tanpa perlindungan. Ketika efek alkohol mulai memudar, Amira merasa bingung dan cemas, namun semuanya sudah terlambat. Dia hamil akibat hubungan itu, dan rasa takut serta kebingungannya mulai menyelimuti pikirannya. Dunia yang tadinya penuh dengan kebebasan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dihadapi. Ketika Amira mengetahui bahwa dirinya hamil, kebingungan dan ketakutan menyelimutinya. Dia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak diinginkan, terjebak antara tanggung jawab yang baru dan kehidupan bebas yang telah dia jalani selama ini. Dengan kepala yang penuh keraguan, Amira tidak tahu harus berbuat apa. Bayi yang tumbuh di dalam perutnya mengingatkannya pada kesalahan yang dia buat, namun dia merasa terlalu muda dan tak siap untuk menjadi seorang ibu. Amira mencoba untuk menghindari kenyataan itu, berharap masalahnya bisa hilang begitu saja. Dia merasa malu dan takut akan apa yang orang lain pikirkan, dan bahkan lebih takut lagi menghadapi orang tuanya. Dalam kegalauan, dia merasa semakin terasing dari dunia sekitarnya. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat, dan dia semakin merasa tidak ada jalan keluar dari kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Dalam kebingungannya, Amira merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menekan dan menghukumnya. Setiap kali dia memikirkan masa depan dan apa yang harus dilakukan dengan kehamilannya, rasa takut dan cemas membuatnya semakin terpuruk. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, Amira membuat keputusan yang tampaknya akan memberi sedikit ketenangan. Dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya, berharap bisa melupakan masalahnya. Tanpa berpikir panjang, dia mencari cara untuk menghindar dari kenyataan yang semakin membebaninya. Amira memilih sebuah pulau kecil yang terisolasi sebagai tempat untuk melarikan diri. Pulau itu jauh dari keramaian, sepi, dan jauh dari pandangan orang lain. Di sana, dia berharap bisa mengubur semua masalahnya dan melupakan kehidupan yang dia tinggalkan. Tanpa memikirkan konsekuensi lebih lanjut, Amira pergi, meninggalkan keluarga dan kehidupan yang pernah dia kenal. Dengan hati yang kosong dan pikiran yang kacau, dia meninggalkan pulau itu sebagai tempat pelarian, berharap bisa menghapus jejak-jejak masa lalunya yang kelam. Setibanya di pulau yang sunyi itu, Amira merasa seolah-olah beban hidupnya mulai sedikit berkurang. Namun, kenyataan bahwa dia harus melahirkan tetap menghantuinya. Pada suatu malam yang gelap, di tengah rasa bingung dan keputusasaan, Amira melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat kecil dan rapuh. Amira tidak bisa merawat bayinya dengan baik. Emosinya yang kacau membuatnya tidak mampu menghadapi tanggung jawab itu. Dengan langkah yang goyah, Amira memutuskan untuk meninggalkan bayi itu begitu saja di tengah hutan pulau tersebut.
Tanpa rasa penyesalan atau keinginan untuk kembali, dia meninggalkan bayi itu dalam kondisi yang tak bisa dipastikan nasibnya. Dengan perasaan kosong, dia berharap bisa melupakan segalanya, termasuk kehidupan yang telah dia hancurkan. Bayi yang tidak bersalah itu terdampar di pulau yang sepi, tanpa perlindungan atau kasih sayang dari orang yang seharusnya merawatnya. Begitulah kehidupan bayi itu yang kini berada di tangan takdir yang tak terduga. Di tengah hutan pulau yang sepi, kehidupan bayi yang ditinggalkan itu seolah menghadapi nasib yang tak terduga. Saat itu, seekor ular kobra putih raksasa yang tinggal di pulau tersebut sedang menjelajahi area sekitar. Ular tersebut, yang dikenal sebagai makhluk yang sangat cerdas dan terhubung dengan alam, menemukan bayi yang terlantar itu. Dengan insting yang tak terjelaskan, ular kobra putih itu tidak menyerang bayi tersebut seperti yang mungkin dilakukan oleh hewan lainnya, melainkan mendekatinya dengan hati-hati. Alih-alih meninggalkan bayi itu, ular kobra putih merawatnya. Setiap hari, ular itu mencari makanan untuk bayi tersebut, membawanya ke tempat yang lebih aman dan terlindung. Meskipun cara merawatnya sangat berbeda dari manusia, ular itu memberikan perlindungan dan kehangatan kepada bayi yang tak berdosa itu. Perlahan, bayi yang sebelumnya terbuang itu mulai tumbuh, tidak hanya dikelilingi oleh alam liar, tetapi juga oleh kasih sayang dari makhluk yang tidak terduga. Keajaiban di pulau itu mulai terjalin, mengubah nasib bayi yang ditinggalkan menjadi sesuatu yang penuh misteri. Waktu berlalu, dan bayi yang dulunya rapuh kini tumbuh menjadi seorang anak kecil yang lincah. Dia belajar untuk hidup di pulau itu, dikelilingi oleh hutan lebat dan lautan yang luas. Ular kobra putih yang merawatnya menjadi pelindung sekaligus guru, mengajarkan gadis itu cara bertahan hidup. Setiap hari, ular itu membimbingnya mencari makanan, menghindari bahaya, dan menemukan tempat yang aman untuk tidur. Meskipun mereka bukan keluarga manusia, ikatan antara mereka semakin kuat, dan gadis itu merasa bahwa ular itu adalah ibu yang sejati. Namun, meskipun gadis itu tidak tahu tentang dunia luar, instingnya berkembang dengan cepat. Ia mulai mengenali suara-suara hutan, dan tubuhnya semakin kuat berkat kehidupan yang penuh tantangan di pulau itu. Alam, dengan segala keindahan dan bahaya yang ada, menjadi rumah baginya. Ular kobra putih, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, selalu melindunginya dari ancaman apapun yang datang, menciptakan dunia di mana gadis itu merasa aman dan dihargai. Bayi yang ditinggalkan itu kini tumbuh menjadi seorang anak yang bebas, jauh dari keramaian dunia manusia, tetapi dipenuhi dengan keajaiban yang tidak pernah bisa dijelaskan. Gadis kecil yang dulunya tak berdaya kini telah tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cerdas dan kuat. Di bawah perlindungan ular kobra putih, ia belajar untuk membaca alam dengan cara yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Setiap hari, ia semakin dekat dengan alam sekitar, memahami setiap suara, bau, dan gerakan di sekitarnya. Hutan pulau itu bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga gurunya, mengajarkan cara berburu, mencari tempat berteduh, dan bahkan merawat dirinya sendiri. Meski hidup tanpa manusia lain, gadis itu merasa dicintai dan dilindungi. Ular kobra putih, meskipun bukan manusia, menunjukkan kasih sayang dengan cara yang berbeda, selalu menjaga dan merawatnya. Gadis itu merasa aman di samping ular tersebut. Ikatan yang tercipta antara mereka begitu kuat. Tanpa kata-kata, mereka saling memahami satu sama lain, dan alam pulau itu menjadi rumah yang penuh kedamaian bagi gadis yang telah tumbuh bersama hewan yang merawatnya. Keajaiban di pulau itu terus berlanjut, dan dunia yang terbatas di sekitarnya menjadi tempat di mana dia merasa benar-benar hidup. Sementara gadis kecil itu tumbuh dalam perlindungan ular kobra putih, kehidupan Amira di dunia luar semakin suram. Kehidupannya yang penuh dengan alkohol dan kebebasan semu akhirnya membawa dia pada kehancuran. Meskipun dia berusaha mengabaikan kenyataan tentang dirinya dan bayinya yang tertinggal, rasa kosong dan penyesalan terus menghantuinya. Ia merasa semakin jauh dari orang-orang yang pernah mencintainya, dan kesepian semakin membekap hatinya. Pesta demi pesta, Amira semakin tenggelam dalam dunia yang tidak memberinya kebahagiaan sejati. Pada suatu malam yang gelap, Amira, yang sudah terlalu lama terjebak dalam kecanduan alkohol, memutuskan untuk mengemudi pulang setelah berpesta.
Kondisinya yang mabuk membuatnya kehilangan kendali atas mobilnya. Dalam keadaan tidak sadar dan tak mampu mengendalikan dirinya, mobilnya tergelincir dan terbalik. Kecelakaan itu merenggut nyawanya, mengakhiri perjalanan hidupnya dengan tragis. Keluarganya yang tertinggal merasa hancur. Kecelakaan yang menimpa Amira mengubah segalanya bagi keluarganya. Malam itu, ketika berita kematian Amira sampai ke telinga orang tuanya, rasa kehilangan yang mendalam menguasai mereka. Mereka tidak hanya merasakan kepedihan akibat hilangnya seorang anak yang mereka cintai, tetapi juga rasa bingung dan marah mengetahui bahwa Amira ternyata meninggalkan sebuah bayi yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Keluarga Amira merasa bahwa hidup mereka hancur dalam sekejap, dan ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka selesaikan. Setelah mengurus pemakaman Amira, orang tua gadis itu mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan putri mereka yang penuh dengan rahasia. Mereka menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa Amira ternyata memiliki seorang anak, seorang bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah pulau. Kesedihan dan penyesalan mereka berubah menjadi tekad. Mereka berjanji untuk mencari anak tersebut dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya, meskipun mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cucu mereka telah terbuang begitu saja oleh Amira. Setelah kematian Amira, orang tua gadis itu merasa terhimpit oleh penyesalan dan rasa tanggung jawab yang besar. Mereka mulai menyelidiki lebih jauh tentang kehidupan putri mereka, dan menemukan informasi mengejutkan yang selama ini mereka tidak ketahui. Ternyata, Amira memiliki seorang anak yang telah ditinggalkan di sebuah pulau terpencil, jauh dari peradaban. Kehidupan yang kacau dan pilihan buruk putri mereka kini mengarah pada satu kesimpulan yang tak terduga. Ada seorang bayi yang membutuhkan mereka, cucu mereka yang hilang. Penemuan ini mengguncang mereka, dan meskipun rasa sakit atas kehilangan anak mereka masih menyelimuti hati, orang tua Amira memutuskan untuk mencari bayi itu. Mereka merasa ada tanggung jawab moral untuk merawat cucu mereka, meskipun keadaan begitu sulit. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai perjalanan panjang menuju pulau itu, berharap bisa menemukan gadis kecil yang ditinggalkan oleh putri mereka dan memberi kehidupan yang lebih baik baginya. Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan seorang anak, tetapi juga tentang memberi kesempatan kedua, baik untuk cucu mereka maupun untuk mereka sendiri, untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Orang tua Amira, yang masih diliputi kesedihan dan penyesalan mendalam, memulai pencarian untuk menemukan cucu mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus kesalahan yang telah terjadi. Dengan tekad yang kuat, mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mempersiapkan perjalanan menuju pulau terpencil tempat Amira meninggalkan bayinya. Mereka tahu ini bukan perjalanan yang mudah, mengingat pulau itu berada jauh dari peradaban dan akses ke sana terbatas. Namun, perasaan mereka yang kuat untuk menemukan gadis kecil itu mendorong mereka untuk tidak menyerah. Setelah berbulan-bulan mencari informasi, orang tua Amira akhirnya berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke lokasi pulau itu. Dengan membawa perlengkapan yang cukup dan membawa harapan besar, mereka memulai perjalanan panjang menuju pulau tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka merasa bingung dan cemas tentang apa yang akan mereka temui di sana. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi anak yang telah ditinggalkan. Pencarian mereka bukan hanya untuk menemukan cucu mereka, tetapi juga untuk memberi arti baru bagi hidup mereka yang hancur, sekaligus mengatasi rasa kehilangan yang begitu mendalam. Perjalanan orang tua Amira menuju pulau yang sepi dan terisolasi itu berlangsung dengan penuh tantangan. Mereka harus melewati laut yang ganas, cuaca yang tak menentu, dan medan yang sulit dijangkau. Namun, meskipun kelelahan menghampiri, tekad mereka untuk menemukan cucu mereka tidak pernah pudar. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat dengan tujuan, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di pulau itu. Rasa cemas bercampur dengan harapan, namun mereka tetap melangkah maju, yakin bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki masa depan anak yang telah lama terabaikan. Sesampainya di pulau, mereka terkejut melihat betapa sepinya tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya alam liar yang mendominasi. Mereka mulai menjelajahi pulau itu dengan hati-hati, mencari petunjuk atau tanda-tanda keberadaan anak Amira. Namun,
Semakin dalam mereka memasuki pulau, semakin terasa adanya sesuatu yang tak terjelaskan. Ada sebuah perasaan aneh di udara, seolah-olah alam pulau itu menyimpan rahasia besar. Mereka terus mencari, berharap dapat menemukan bayi yang dulu ditinggalkan. Namun tanpa mereka sadari, pulau ini menyimpan keajaiban dan misteri yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Setelah berhari-hari mencari, orang tua Amira mulai merasa putus asa. Mereka hampir menyerah ketika, pada suatu pagi yang cerah, mereka menemukan jejak yang aneh di tengah hutan. Jejak itu tampak berbeda dari yang lain, seakan ada yang lebih besar dan lebih kuat yang melewatinya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan, mereka mengikuti jejak tersebut, berharap itu akan membawa mereka ke tempat yang mereka cari. Jejak itu akhirnya mengarah ke sebuah kawasan terpencil di dalam hutan, di mana mereka menemukan sebuah tempat yang sangat tidak biasa. Sebuah gua yang besar dengan jejak kehidupan yang tak mereka kenal. Di dalam gua itu, mereka terkejut menemukan seorang anak perempuan yang sedang duduk dengan tenang, dikelilingi oleh seekor ular kobra putih raksasa. Anak itu tampak sehat dan kuat, meskipun kehidupannya yang jauh dari peradaban. Ular tersebut, yang sebelumnya dianggap sebagai makhluk yang berbahaya, ternyata menjadi pelindung bagi anak itu. Orang tua Amira terdiam sejenak, terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Anak yang mereka cari-cari ternyata bukan hanya selamat, tetapi juga tumbuh dengan baik di bawah perlindungan makhluk yang tak terduga. Begitu banyak yang mereka ingin pahami, namun satu hal yang pasti, gadis kecil itu adalah cucu mereka. Orang tua Amira merasa terkejut dan bingung ketika melihat gadis kecil itu, yang ternyata tumbuh sehat dan penuh semangat meskipun telah ditinggalkan di pulau terpencil. Mereka perlahan mendekati anak itu, meskipun mereka tahu bahwa situasi ini sangat tidak biasa. Anak tersebut memandang mereka dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, namun tidak ada rasa takut. Di sampingnya, ular kobra putih yang besar tetap diam, melindungi gadis kecil itu dengan penuh kewaspadaan. Meski tak ada kata-kata yang terucap, ikatan antara makhluk ini sangat jelas, dan rasa kasih sayang yang mendalam mengalir di antara mereka. Dengan hati-hati, orang tua Amira mendekat dan mencoba berkomunikasi dengan gadis itu. Mereka perlahan menjelaskan siapa mereka, dan meskipun gadis itu tidak sepenuhnya mengerti, ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa dia merasakan kedekatan dengan mereka. Ular kobra putih, yang tadinya tampak waspada, mulai melonggarkan posisinya, seolah memberi izin bagi orang tua itu untuk mendekat. Dalam hati mereka, orang tua Amira merasa campuran antara kebingungan, keharuan, dan kelegaan. Mereka menemukan cucu mereka yang telah lama hilang, namun juga menyadari bahwa kehidupan gadis kecil itu jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Begitu banyak yang harus dipahami dan dipelajari, namun satu hal yang pasti, mereka kini memiliki kesempatan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak yang telah terabaikan. Setelah menemukan cucu mereka yang selamat dan berkembang dengan baik di bawah perlindungan ular kobra putih, orang tua Amira merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun mereka merasa lega akhirnya menemukan anak itu, mereka juga sadar bahwa gadis kecil itu telah hidup dalam cara yang sangat berbeda, jauh dari dunia manusia. Kehidupannya di pulau ini penuh dengan keajaiban, tetapi juga penuh dengan tantangan yang tak terbayangkan. Mereka tahu, jika mereka membawanya kembali ke dunia luar, akan ada banyak hal yang harus dia hadapi, termasuk adaptasi dengan masyarakat dan kehidupan yang penuh dengan norma-norma yang berbeda. Namun, mereka juga merasa bahwa gadis itu berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan perawatan yang layak. Ular kobra putih, meskipun melindungi gadis itu dengan luar biasa, bukanlah makhluk yang bisa menggantikan kasih sayang manusia. Orang tua Amira merasa bahwa mereka harus mengambil langkah besar dan bertanggung jawab untuk merawat cucu mereka, meskipun itu berarti meninggalkan pulau yang telah menjadi rumah bagi gadis itu. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, dan mereka tahu bahwa mereka harus hati-hati dalam menjelaskan kepada gadis kecil tersebut tentang dunia luar yang akan dia masuki. Dengan hati penuh kekhawatiran dan kasih sayang, mereka mulai merencanakan bagaimana membawa anak itu kembali ke kehidupan yang lebih baik, meskipun mereka tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Meskipun orang tua Amira yakin bahwa membawa cucu mereka kembali ke dunia luar adalah keputusan yang terbaik,
Mereka tahu itu bukanlah hal yang mudah. Gadis kecil itu telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di pulau itu, di bawah perlindungan ular kobra putih, dan hidup di alam yang liar. Dunia luar yang penuh dengan aturan dan kenyataan mungkin akan sangat asing baginya. Mereka berbicara dengan hati-hati kepada gadis itu, menjelaskan tentang dunia manusia, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti. Namun, meskipun tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perubahan besar yang akan terjadi, gadis kecil itu tampaknya merasakan kehangatan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Ular kobra putih, yang telah menjadi pelindung sejati bagi gadis itu, tampak ragu-ragu ketika saat perpisahan itu tiba. Meskipun makhluk itu tidak bisa berbicara, ekspresinya yang penuh perhatian dan pengertian menunjukkan betapa dalam ikatan antara mereka berdua. Perlahan, ular itu mundur, memberikan jalan bagi orang tua Amira untuk membawa cucu mereka pergi. Momen perpisahan itu penuh dengan kesedihan, karena tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang telah menjadi rumah, tetapi juga kepada makhluk yang telah memberi perlindungan dan kasih sayang. Perpisahan itu bukan hanya untuk gadis kecil itu, tetapi juga untuk ular kobra putih yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Setelah perpisahan yang emosional dengan ular kobra putih, orang tua Amira membawa cucu mereka meninggalkan pulau itu. Perjalanan kembali ke dunia manusia terasa sangat berbeda dari perjalanan mereka sebelumnya. Gadis kecil itu, meskipun penuh rasa ingin tahu, terlihat kebingungan dengan lingkungan baru yang penuh suara dan warna yang tidak pernah ia kenal. Dunia luar, yang begitu sibuk dan penuh dengan interaksi sosial, sangat jauh dari ketenangan pulau yang pernah menjadi rumahnya. Namun, orang tua Amira berusaha untuk memberinya rasa aman dan mengajarkan setiap hal baru dengan penuh kesabaran. Mereka membawa gadis itu ke rumah mereka, yang kini akan menjadi tempat tinggal barunya. Meskipun gadis kecil itu tampak terkejut dan bingung dengan kebiasaan manusia, orang tuanya berusaha memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Setiap hari, mereka memperkenalkan gadis itu pada dunia yang penuh dengan hal-hal baru, suara manusia, benda-benda yang tidak ada di pulau, dan cara-cara hidup yang sangat berbeda. Namun, meskipun tantangan yang mereka hadapi begitu besar, ada rasa harapan yang tumbuh di hati mereka. Mereka tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan, mereka sedang memberi gadis itu kesempatan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih penuh kasih. Meskipun dunia baru yang kini dijalani oleh gadis kecil itu penuh dengan kesulitan, dia mulai menunjukkan tanda-tanda penyesuaian diri. Orang tua Amira terus mendampinginya dengan penuh kesabaran, berusaha membuat gadis itu merasa nyaman di lingkungan yang asing. Setiap hari, mereka mengenalkan lebih banyak hal kepada gadis itu, dari suara mesin yang bising hingga berbagai jenis makanan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Walaupun terlihat kebingungan dan seringkali terkejut dengan perubahan-perubahan kecil, gadis itu mulai mengerti sedikit demi sedikit, berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang baru ini. Namun, meskipun dia mulai menerima dunia luar, tidak bisa dipungkiri bahwa ada bagian dari dirinya yang merindukan kedamaian pulau yang dulu menjadi rumahnya. Setiap malam, saat semuanya sunyi, gadis itu sering terlihat termenung, seakan memikirkan sesuatu yang jauh. Meskipun orang tua Amira memberikan perhatian penuh, mereka tahu bahwa perasaan gadis itu lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Proses penyesuaian ini bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi mereka bertekad untuk memberinya waktu dan ruang untuk beradaptasi. Dalam hati mereka, ada harapan bahwa suatu hari nanti, gadis kecil itu akan menemukan kedamaian sejati di dunia baru ini, dan bahwa keluarga mereka akhirnya akan utuh kembali. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Meskipun penyesuaian dengan dunia manusia tidak pernah sepenuhnya mudah, dia mulai menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan orang tua Amira. Mereka mengajarinya banyak hal, cara berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Setiap hari, gadis itu semakin merasa nyaman dengan dunia baru yang penuh dengan orang-orang yang peduli padanya. Meski sesekali dia masih merasa terasing, senyum dan tawa mulai menghiasi wajahnya, tanda bahwa dia perlahan mulai menerima kehidupan barunya. Di sisi lain, orang tua Amira merasakan kedamaian yang sebelumnya mereka tidak pernah rasakan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan,
Mereka telah memberikan kesempatan baru bagi cucu mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Meskipun kisah hidup gadis kecil itu berbeda dari yang mereka bayangkan, mereka merasa bersyukur telah menemukannya dan memberinya masa depan yang lebih baik. Di tengah segala perubahan, mereka menyadari bahwa keluarga itu bukan hanya tentang darah, tetapi tentang kasih sayang dan komitmen untuk saling mendukung. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh harapan, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama sebagai keluarga yang baru dibentuk. Setelah menghadapi tantangan yang tak terbayangkan, orang tua Amira akhirnya menemukan cucu mereka yang telah tumbuh jauh dari dunia manusia. Dengan kasih sayang dan ketekunan, mereka membawanya ke dunia baru yang penuh perubahan. Walau perjalanan itu penuh dengan kesedihan dan kebingungan, mereka memberi kesempatan baru bagi gadis kecil itu untuk memulai hidup yang lebih baik. Di dunia ini, keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang kasih sayang dan kesediaan untuk saling mendukung. Mereka mengajarkan kita bahwa meskipun hidup kadang penuh dengan keajaiban dan misteri, selalu ada harapan untuk memulai kembali. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.